warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, nama saya Nasriana dengan NIM D011934. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang keempat saya, yakni analisis daya dukung dan penurunan elastik pondasi tiang bor dengan menggunakan metode analisis dan software Plesix versi 86 dengan studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Khalifah kilometer 0+600. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Nah, pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atasnya, yaitu beban konstruksi atas. Nah, Indonesia adalah sebuah negara berkembang. Pembangunan di Indonesia telah banyak dijalankan, bukan hanya di kota, tapi telah menyebar ke daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air. Dalam pembangunan tersebut, banyak bangunan besar seperti gedung, jembatan, bendungan, dan bangunan lain yang didirikan untuk menahan beban bangunan yang berat tersebut. Tentunya diperlukan pondasi yang kokoh. Nah, apabila kondisi tanah di permukaan tidak mampu menahan bangunan tersebut, maka beban bangunan harus diteruskan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Untuk itu, sering dipakai konstruksi pondasi dalam berupa tiang pancang. Nah, adapun rumusan masalahnya ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana hasil evaluasi dan perbandingan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga metode analitik dan menggunakan data PDA dari hasil uji lapangan. Yang kedua, bagaimana menentukan gaya lateral pada board file. Kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan penurunan elastis dan tiang board file. Dan yang terakhir, menentukan efisiensi pada kelompok tiang board file. Kemudian tujuan penelitiannya ada 4 juga. Yang pertama, mengevaluasi dan membandingkan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga metode analitik dan menggunakan PDA hasil uji lapangan. Kemudian yang kedua, menggunakan gaya lateral pada board file, menentukan penurunan elastis pada tiang board file. Dan yang terakhir, menentukan efisiensi pada kelompok tiang board file. Tinjauan umumnya yaitu pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Kemudian, dalam menentukan rencana pondasi suatu bangunan ada 2 hal harus diperhatikan pada tanah yang ada di bawah pondasi, yakni yang pertama, daya dukung pondasi yang direncanakan harus lebih besar daripada beban yang bekerja pada pondasi tersebut, baik beban statik maupun beban dinamiknya. Kemudian yang kedua, penurunan yang terjadi akibat pembebanan tidak boleh melebihi penurunan yang diizinkan. Adapun pondasi dibagi menjadi 2, yakni pondasi dangkal dan pondasi dalam. Nah, adapun jenis-jenis tanah. Nah, tanah adalah materi utama menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang ada di atasnya. Tanah terdiri dari 3 komponen, yakni air, udara, dan bahan padat. Kemudian penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah atau soil investigation adalah proses pengambilan contoh atau sampel tanah yang ditinjau untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut. Penyelidikan tanah ada 2, yakni yang pertama penyelidikan di lapangan, yaitu jenis penyelidikan di lapangan seperti pengeboran,
Kemudian yang kedua, penyelidikan di laboratorium. Nah, penyelidikan di laboratorium terdiri dari uji indeks properties tanah. Kemudian dari hasil penyelidikan tanah di lapangan diperoleh contoh tanah yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni contoh tanah tidak terganggu dan contoh tanah terganggu. Adapun pengertian dari pondasi dalam merupakan yang dipergunakan untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam. Nah, tipe dan jenis pondasi dalam ada dua, yaitu pondasi tiang pancang beton bertulang pracetak, kemudian yang kedua pondasi tiang cor di tempat. Kemudian yang kedua menggunakan pondasi board pile. Board pile adalah salah satu jenis pondasi tiang yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Pemakaian board pile adalah alternatif lain karena dari sisi teknologi pemakaian board pile ini memiliki beberapa keunggulan, di antara lain mobilisasi yang mudah karena pondasi dicetak di tempat dan hanya dibutuhkan alat boring serta perakitan tulangan. Tidak mengganggu lingkungan atau hubungan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran yang dapat merusak bangunan lain di sekitarnya. Kemudian jenis pondasi tiang bor. Ada 4 jenis pondasi tiang bor, yaitu yang pertama board pile lurus yang untuk tanah keras. Kemudian yang kedua board pile yang di ujungnya diperbesar berbentuk bel. Kemudian board pile yang di ujungnya diperbesar berbentuk trapesium. Dan board pile lurus untuk tanah berbatu-batuan. Nah, adapun gambar di bawahnya itu adalah contoh dari jenis-jenis board pile. Kemudian metode kering. Pada metode kering yang pertama dilakukan adalah sumuran digali dan kemudian sumuran diisi sebagian beton dengan kerangka tulangan dipasang dan setelah itu sumuran telah selesai dikerjakan. Nah, kerangka tulangan tidak boleh dimasukkan sampai mencapai dasar sumuran karena diperlukan pelindung beton minimum, tetapi kerangka tulangan boleh diperpanjang sampai akhir mendekati kedalaman penuh dan daripada hanya mencapai kira-kira setengahnya saja. Metode ini membutuhkan tanah seperti proyek yang tak berlekuk atau kohesif dan permukaan air di bawah dasar sumuran, atau jika permeabilitasnya cukup rendah, sumuran bisa digali, mungkin juga dipompa dan di beton sebelum sumuran terisi air cukup banyak sehingga bisa mempengaruhi keikatan beton. Adapun metode basah. Nah, metode basah umumnya dilakukan bila pengeboran melalui muka air tanah sehingga lubang bor biasanya longsor bila dindingnya tidak ditahan. Adapun gambar 3 di bawah adalah proses pengerjaan metode basah. Kemudian metode casing. Pada metode ini, casing dipakai pada proyek yang mungkin terjadi lekukan atau deformasi literal yang berlebihan terhadap rongga sumur. Nah, perlu kita ingat bahwa sebelum casing dimasukkan, suatu adonan spesi encer digunakan untuk mempertahankan lubang. Setelah casing dipasang, adonan dikeluarkan dan sumur diperdalam sehingga pada kedalaman yang diperlukan dalam keadaan kering. Nah, adapun gambar 3 di bawah proses pengerjaan metode casing. Kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan board pile sangat diperlukan ketelitian dan pengawasan akan mutu pekerjaan. Dari beberapa metode
Kerja pelaksanaan bullet file. Metode kerja dari bullet filing word lebih sering dipergunakan. Berikut ini metode pelaksanaannya, yakni yang pertama urutan pelaksanaan. Nah, pada urutan pekerjaan bullet file adalah yang pertama marking posisi file oleh surveyor, kemudian install casing sementara, mulai melakukan pengeboran. Jika lubang bor tidak stabil, boring harus dilakukan dengan bentonite. Kemudian setelah pengeboran sudah mencapai toilet level, lakukan inspeksi lapangan untuk konfirmasi. Kemudian lowering steel ke dalam lubang bor, casting bullet file dengan pipa rem, kemudian cabut. Nah, adapun metode pelaksanaannya, yakni yang pertama setting out, kemudian yang kedua temporary casting, yang ketiga boring, yang keempat bentonite loss, kemudian yang kelima reinforcement, kemudian yang keenam casting, yang ketujuh bentonite, kemudian yang kedelapan property bentonite slurry. Pengeboran dengan metode RCD. RCD adalah sebuah metode dengan biaya yang efisien dan cepat untuk mendapatkan sampel dengan kualitas tinggi dari eksplorasi dan pertambangan. Metode RCB merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bore pipe. Prosedur pengeboran metode RCD. Nah, yang pertama itu setting mesin RCD. Kemudian yang kedua proses pengeboran dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga instalasi tulangan dan pipa tremage. Kemudian yang keempat pengecoran dengan ready mix concrete. Kemudian penutupan kembali. Kemudian drainase dan pagar sementara selama pelaksanaan pekerjaan berpile. Nah, kemudian kita masuk ke kapasitas daya dukung tiang bor. Nah, yang dimaksud dengan kapasitas daya dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Nah, daya dukung aksial pondasi tiang bor, yaitu daya dukung ultimate pondasi tiang bor, dapat dihitung berdasarkan data hasil uji lapangan maupun berdasarkan data parameter tanah hasil pengujian di laboratorium. Kemudian daya dukung berdasarkan data standar penetration test, kita lakukan pendekatan secara empiris untuk mengetahui nilai-nilai parameter lainnya. Di antaranya beberapa metode menghitung daya dukung berdasarkan SPT adalah sebagai berikut. Yang pertama metode Race dan Wake. Kemudian kapasitas daya dukung literal tiang bor pile. Dalam analisis gaya lateral, tiang-tiang perlu dibedakan menurut model ikatan dengan pelat penutup tiang. Model ikatan tersebut dapat dilakukan kelakuan tiang dalam mendukung beban lateral. Tiang-tiang dibedakan menjadi dua jenis, yakni tiang ujung jepit dan tiang ujung bebas. Tahanan beban literal ultimate. Nah, adapun metode Brooms. Keuntungan metode Brooms adalah dapat digunakan pada tiang panjang maupun tiang pendek. Kemudian dapat digunakan pada kondisi kepala tiang terjepit maupun bebas. Adapun kerugiannya atau kekurangannya yaitu hanya berlaku untuk lapisan tanah yang homogen, yaitu tanah lempung saja atau tanah pasir saja. Kemudian yang kedua tidak dapat digunakan pada tanah berlapis. Tiang dalam tanah kohesif. Pada tanah kohesif,
Tekanan tanah yang terjadi di permukaan tanah sampai kedalaman 1,5 kali diameter dianggap sama dengan 0 dan konstan sebesar 9 Cu untuk kedalaman yang lebih besar dari 1,5 diameter. Hal ini dianggap sebagai efek penyusutan tanah. Nah, pada slide berikut di mana pada gambar 5 di sini defleksi dan mekanisme keruntuhan tiang ujung bebas. Nah, dijelaskan menggunakan rumus-rumus pada slide berikutnya. Dapat dibaca dan dipahami. Kemudian tiang ujung jepit. Nah, di sini juga ada dilihat pada gambar defleksi dan mekanisme keruntuhan pondasi tiang dengan kondisi kepala tiang terjepit akibat beban lateral pada tanah kohesif. Nah, dapat dilihat pada gambar. Kemudian penjelasannya dan rumus-rumusnya pada slide berikutnya. Baiklah, pada tanah granular, untuk tiang dalam tanah granular ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tekanan tanah aktif yang bekerja di belakang tiang diabaikan, kemudian bentuk penampang tidak berpengaruh terhadap tekanan tanah ultimate atau tahanan ultimate, kemudian tahanan tanah lateral sepenuhnya termobilisasi pada gerakan tiang dan perhitungan, dan yang terakhir distribusi tekanan tanah pasif di sepanjang tiang bagian depan sama dengan 3 kali tekanan pasif Rankine. Perhitungan menggunakan bantuan program Plexis. Nah, dalam menggunakan program Plexis, pengguna harus mengetahui terlebih dahulu konsep permodelan yang akan dipilih. Nah, sebelum melakukan perhitungan secara numerik, maka terlebih dahulu dibuat dari pondasi tiang pancang yang akan dianalisis seperti gambar 8 berikut ini. Nah, bisa dilihat di sini ada model pondasi tiang bor. Kemudian model Mohr kolom. Nah, input parameter meliputi 5 buah parameter, yakni modulus Young, rasio Poisson yang modelnya keelastisan tanah, kohesi, sudut geser, memodelkan perilaku plastis dari tanah, dan sudut dislentasi, permodelan perilaku di dislentasi tanah. Kemudian model tanah lunak seperti pada permodelan Mohr kolom. Batas kekuatan tanah dimodelkan dengan parameter kohesi, sudut geser dalam tanah, dan sudut dilentasi. Sedangkan untuk kekakuan tanah dimodelkan menggunakan parameter yang merupakan parameter kekakuan yang didapatkan dari uji transial maupun Eulermeter. Studi parameter. Nah, model tanah yang dipilih adalah model Mohr kolom, di mana perilaku tanah dianggap elastis dengan parameter yang dibutuhkan. Nah, dapat dilihat pada layar. Di sini ada berat isi tanah, modulus elastisitas, Poisson's radius, sudut geser, kohesi, sudut dilentasi. Kemudian di sini ada modulus Young dan tabel nilai perkiraan modulus elastisitas tanah. Nah, slide berikut ini yakni penjelasan dari
penjelasan dari studi parameter tanah. Nah, pada tabel 3 ada pun nilai koefisien permeabilitas tanah. Nah, di sini ada jenis tanah, kerikil bersih, pasir kasar, pasir halus, lanau, lempung. Nah, di sini ada koefisien permeabilitas tanahnya. Kemudian menghitung kapasitas daya dukung bird file dari data SPT. Menghitung kapasitas daya dukung bird file dari data SPT memakai metode raise and rake, dan data diambil pada titik BH20 atau titik terdekat dengan file nomor 50. Perhitungan kapasitas daya dukung ultimate pada titik BH-20. Di sini dapat dilihat penjelasannya. Apa ada di sini ya, Baiklah, kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan di atas dan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, lamanya waktu proses konsolidasi yang berlangsung dengan program metode elemen hingga 0,55 hari. Kemudian yang kedua, dari hasil perhitungan di atas, nilai daya dukung tanah berdasarkan hasil SPT cukup signifikan, namun pengujian PDA test dan Plesix tidak jauh berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding. Dan ketiga, dari hasil evaluasi diameter pondasi bird file didapat D aktual lebih besar atau sama dengan D perlu, maka diameter yang digunakan dapat dikatakan memenuhi diameter yang diperlukan. Kemudian yang keempat, dari hasil evaluasi penulangan pondasi bird file didapat hasil perhitungan AS min lebih kecil sama dengan atau sama dengan AS lebih kecil atau sama dengan AS max, sehingga luas penulangan dapat dikatakan memenuhi syarat. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.